Apa yang kami lakukan? Apa yang kami lakukan? Kami berselawat itu menyembah nggak? Bukan menyembah, bersalawat kok nyembah. Nah inilah bahayanya menjadi Kristen orang. Bukan, karena ini Juma, begini Juma. Saya tidak mau menekan kamu dengan pertanyaan yang terlalu luas. Oh, enggak apa-apa Bang, saya paham sekali kok bahwa cara Anda bertanya itu adalah untuk menghindari pertanyaan saya. Enggak apa-apa. Bukan menghindari pertanyaan. Lalu apa? Tapi di ayat Alkitab manakah Yesus pernah berkata, oh aku bukanlah Tuhan, janganlah dia mengatakan, kalian sembah aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu bukti bahwa dia bukan Tuhan. Loh, apakah dia mengatakan aku bukanlah Tuhan, jangan kalian sembah aku tidak dapat berbuat apa-apa. Sebentar, ada ayat Alkitab mengatakan seseorang berkata, ya guru dan Tuhan. Tetapi Yesus menjawab, betul perkataanmu, akulah guru dan Tuhan. Betul kan? Tuhan atau Tuhan? Tuhan. Bahasa Yunaninya apa? Nah begini, bahasa Yunaninya Theos. Salah Anda. Jangan Bang, kasihan Bang. Bukan Bang, jangan kayak gitu Bang. Jangan, kasihan yang cuma. Kalau konsep ketuhanan ini dan bahasa aslinya, bahkan kamu juga menyebut dalam bahasa asli agamamu, Al-Qur'anmu, menyebut Tuhan dan nabimu adalah Roh. Di mana Nabi Muhammad pernah disebut Rob? Loh, pengertian Rob ini gimana? Enggak. Di mana Nabi Muhammad pernah disebut Rob? Oke. Ya, tunjukkan di mana. Rob, kita cari ya dalam bahasa Arab. Bukan, di mana Nabi Muhammad pernah dipanggil Rob? Mana Bang? Arti Rob di sini kita nggak mau asal bacot aja. Iya, Rob itu bisa berarti Tuhan, Tuhan bisa. Yang saya tanya di sini, di mana Nabi Muhammad pernah disebut sebagai Rob? Nabi Muhammad itu dipanggilnya Sayyid, tidak pernah dipanggil Rob. Dia gini Juma, kalau kamu tetap menyangkal, nanti kita jadi lari ke materi-materi debat yang udah bosan. Iya, kita saya masih di sayembara saya, Pak. Gitu. Saya masih di sayembara saya. Silakan. Oke, nah jadi begini, saya tadi sudah menegaskan di kitab Yesaya dan kitab Wahyu, siapakah awal dan akhir Syukran itu? Ummah para kamu. Ya kan? Oke, ini ranah iman loh Juma. Kamu tidak bisa membantah iman saya. Oh iya, saya hargai itu iman Anda. Tapi kan bukankah iman itu benar tidaknya sebuah iman? Begini Juma, sebentar Juma. Ya, silakan. Nah, sebenarnya hanya 3 ayat sudah cukup untuk membuktikan siapa Yesus itu. Pertama kita ambil Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah berfirman, ya kan? Nah, kita ambil lagi Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi daging. Selesai sebenarnya. Maksudnya firman itu menjadi daging, menjadi Yesus kan? Iya. Nah, berarti Yesus ini sesuatu yang dijadikan. Juma. Perbedaan kita ini sebenarnya bagaikan jurang yang mengangal lebar. Perbedaan kita ini. Gini, kalau di konteksnya Islam, sebentar Juma, sebentar. Saya selesaikan narasi saya. Baik. Kalau di konteksnya Islam, firman itu adalah yang dituliskan. Iya kan? Tidak ada firman di Islam. Firman itu adalah yang diwahyukan lalu dituliskan oleh juru tulis. Di Islam itulah ada firman dalam konteks Islam. Di Islam itu tidak ada firman. Tidak ada firman di Islam. Di Islam itu yang ada kalam dan kalimah.
Jadi Itu, Bang. wahyu kalamullah. Iya. Jadi kalamullah dengan kalimatullah itu berbeda. Kalau kalam itu adalah kemampuan berkata-kata. Kalau kalimatullah itu adalah perkataan Allah. Oke. Gitu, saudara. Nah, oke. Kalimatullah itu Ya, perkataan yang Allah. diwahyukan kepada Nabi Muhammad kan? Yes, itu perkataan yang berasal dari kalam, sifat. Dan dituliskan oleh juru tulisnya. Yes. Yes, oke. Sementara baginda Nabi adalah seorang yang umi. Ya kan? Yes. Nah, bagaimanakah Nabi bisa memastikan bahwa apa yang dia ucapkan adalah yang dituliskan oleh juru tulisnya? Karena ada riwayat mengatakan bahkan seorang juru tulisnya pun murtad karena dia menambahkan kata yang lebih dari yang Muhammad ucapkan. Allahu Akbar. Nah, Anda belajar di mana ini, Bang? Ilmunya kok aneh. belajar di mana? Ya udah, lanjut aja. Karena ini konteks iman kamu gitu. Kamu bantah aja. Oke, Ini konteks baik. iman kamu. Ya, baik. Jadi ini apa yang mau dibahas ini? Nah, yang dibahas ini cuma apa? tadi kan semua narasi saya tentang iman kalian, kalian pasti tertawa, ya kan? Nah, demikian juga semua narasi kalian tentang iman kami itu kami tertawakan, bro. Berarti Anda menertawakan Bible. Semua narasi kamu dan tafsiran-tafsiran kamu itu kami tertawakan. Saya tidak nafsir. Saya membaca Bible. Saya baca Bible. Kamu baca, lalu kamu cerna, Yes, harus. lalu Masa mau kamu ditelan pikirkan, aja? Oh, pasti. lalu kamu pikirkan. Yes, bagus. Setelah itu. kamu pikirkan, lalu kamu narasikan tentang ayat-ayat itu. Dan Apakah berkesesuaian. itu bukan mentaksir? Dan itu bersesuaian kan? Menurut kamu bersesuaian. Nah, sekarang menurut kami tertawakan. Sekarang ketika ada makhluk berkata, "Akulah bintang timur," berkesesuaian dengan penginjilan Yesus di Galilea, di tengah-tengah Bani Israel? Berkesesuaian enggak? Kamu harus bisa bedakan, Juma. Ya, itu kan larinya ke situ kan? Sebentar. Kamu harus bisa bedakan yang sudah terjadi dan yang belum terjadi. Kitab Wahyu di Yohanes itu, Wahyu kepada Yohanes itu belum terjadi. Semuanya tergenapi loh. Oh gitu. Jadi masih ada firman yang belum disampaikan oleh Yesus. Kamu paham nggak belum tergenapi? Ya bukan gitu. Yesus sendiri, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan. Segalanya. Sebentar. Maksud saya, kamu paham nggak narasi saya tentang kitab Wahyu kepada Yohanes? Saya kitab paham. Wahyu terakhir. Saya kitab paham. terakhir orang Kristen. Kitab Wahyu namanya. Saya paham. Kitab itu Wahyu ini adalah ditulis oleh Yohanes. Ya, bukan menurut Injil tradisi. Yohanes. Menurut tradisi gereja. Enggak, gini cuma kamu harus bedakan Injil Yohanes dan Wahyu Yohanes. Iya, saya bedakan, saya bedakan. Nah, terus di Wahyu Yohanes ini semuanya itu belum terjadi karena mengenai akhir zaman. Bukan itu ucapan siapa di Wahyu ini, itu ucapan siapa? Loh, ucapan Yesus loh. Loh, ucapan Yesus itu semuanya telah Yesus sampaikan. Nah, itu telah disampaikan mengenai Injil. Akan tetapi mengenai wahyu tentang keadaan di akhir zaman itu belum selesai.
masih Iya. berjalan sekarang Juma. Di mana Yesus pernah mengatakan bahwa nanti aku akan datang berfirman lagi? Di mana itu Yesus katakan itu? Justru Yesus berkata, Coba saya waspadalah tanyakan sama kamu. Alamak. Saya tanyakan kamu. Di mana tertulis Yesus berkata, aku tidak akan datang berfirman lagi? Yohanes 17 nomor 8. Coba bacakan. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Masih banyak hal yang ingin aku katakan kepadamu, tetapi kalian belum sanggup menanggungnya. Tetapi ketika Dia datang, yaitu Roh kebenaran, Dialah yang akan membimbing kamu ke dalam setiap kebenaran. Bukan aku, tetapi Dia. Berarti yang datang setelah Yesus bukan Yesus, tetapi Dia, Sang Penolong lain, bukan Yesus. Oke. Jadi begini Juma. Mengenai penolong lain itu adalah Roh Kudus. Ya, Roh Kudus nggak Dialah yang yang datang mengaku membimbing. Yesus? Oke. Roh Kudus nggak yang mengaku di Pulau Patmos? Sebentar dulu. Mati minyak. Roh Kudus itu adalah sebentar. Roh Kudus itu adalah roh yang membimbing. Iya, maksud saya yang datang Sampai- di Pulau Patmos itu mengaku bintang timur itu Roh Kudus atau bukan? Bintang timur di Pulau Patmos. Emang Iya, ada dibahas bintang timur di Pulau Patmos? Lah, itu kitab Wahyu ditulis di mana rupanya? Di Tarutu. Loh. Begini Juma. Bintang timur gilang gemilang itu adalah Yesus Kristus. Kamu harus bedakan dengan yang datang bintang setelah timur Yesus, yang jatuh. yang datang setelah Yesus menyampaikan firman, Yesus atau Roh Kudus? Setelah Yesus Yang datang sampai adalah sebelum turun kitab Wahyu ini, sebelum terjadi kitab Wahyu ini, yang datang Roh adalah, Kudus akan membimbing sampai akhir zaman. nah, yang datang berarti Roh Kudus, bukan Yesus. Kok kamu harus bedakan Juma, konteksnya Iya, begini. Kan Yesus Di Wahyu mengatakan, 22 ayat 13 sudah jelas tertulis, akulah yang awal dan yang akhir. ya itu siapa? Ayat Itu yang 16-nya, aku Yesus Yesus akan mengutus malaikat-malaikatku. Itu siapa? Saudara, yang membimbing setelah Yesus menurut Yesus itu ada dua. Pembimbing setelah Yesus itu ada dua. Yang satu pembimbingnya Roh Kudus, Sang Penghibur, penolong lain. Dan itu bukan Yesus. Pembimbing yang kedua adalah pembimbing kepada kesesatan, namanya Yesus Kristus, yang datang ke Pulau Patmos bukan mengaku Roh Kudus, mengakunya Yesus. Itu siapa itu? Kan penyesat muncul mengaku Yesus Kristus, sedangkan pembimbing menuju kebenaran mengaku sebagai penolong, penghibur. Nah, yang datang di Pulau Patmos mengaku siapa? Mengaku bintang timur, Yesus. Lanjut. Berarti yang Anda ikuti itu adalah penyesat yang bergelar Yesus Kristus. Itu kesimpulannya. Nggak jadi uang 5 juta, hangus. Yang lain lagi, hangus. Kesempatan habis. Nggak jadi beli sendal Ini jepit. kan ranah iman, iya kan? Ranah iman. Saya tadi masuk ke dalam ajaran kamu menertawakan, iya kan? Demikian juga kamu masuk ke ranah iman saya juga tertawakan, bro. Ya, apa yang Anda tertawakan di Islam? Nah, mau saya tertawakan yang lebih afdolnya Juma. Oh, yang lebih Abdul. Ya, silakan tertawa Abdul, silakan. Ya, silakan. Mohon maaf ya teman-teman Islam ya, semuanya ya. Tolong Iya. Juma, kamu buka Maryam 71. Iya, Tolong bacakan. Maryam 71. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Apa itu, Bang? Coba terjemahkan juga. Terjemahkan. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Sekali lagi. Dan tidak seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang ditetapkan. Sekali lagi. Oke. Mau sekali lagi? Kalau saya tafsirkan, Iya, kalau saya silakan. tafsirkan, Iya, silakan. oke. Ya, Silakan. semua umat Islam 100% mendatangi neraka. Iya, betul sekali. Benar sekali. Iya, mendatangi ya. Lalu ayat ke-72-nya apa yang dikatakan, Bang? Ketika kemudian seluruh umat Islam mendatangi neraka, lalu yang tinggal di dalamnya siapa? Yang menetap di dalam siapa? Baca nomor 72-nya. Summa nunajjil ladina taqaw wa nazaraz zalimina fiha jithiyya. Dan yang tinggal menetap di sana kemudian adalah orang-orang zalim, orang-orang kafir. Sedangkan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Sama di dalam Markus 9 nomor 49, semua orang Kristen masuk ke dalam api neraka. Tidak ada di situ cuma dikatakan orang Kristen. Masuk, silakan Anda buka. Silakan Anda buka Markus 9:49, silakan. Silakan, Bang. Enggak, di Maryam 72 itu tidak ada disinggung orang Kristen di situ. Oh, tidak bisa, Yang ada saudara. di situ adalah jin Tidak dan bisa. manusia. Oh, tidak, saudara. Begini cara belajar Quran itu. Jadi di dalam surah Maryam itu ada kata Rob. Rob itu artinya Tuhan bagi semua manusia. Anda manusia kan? Berarti Anda masuk dalam kelompok ini. Dalam bahasa Arab itu penyebutan Tuhan itu ada dua, Rob dan Ilah. Hanya saja bahasa Indonesia tidak memiliki kosakata untuk memisahkan keduanya, antara Rabb dan kata ilah. Jadi sama-sama diartikan Tuhan. Inilah bahayanya kemudian ketika memahami terjemahan Al-Quran tanpa ilmu. Padahal dua kata ini memiliki makna dan fungsi dan juga definisi yang berbeda. Rabb dalam konteks Tuhan bagi semua manusia. Contohnya Rabbus samawati wal ar, Tuhan semesta alam. Berarti Tuhannya orang Kristen juga. Sedangkan ilah itu merujuk kepada konteks sembahan. Konteks sembahan saja. Misalnya ilahin nas, sembahannya manusia. Nah, lalu kalau Anda melihat di dalam konteks ayat ini, di situ terang sekali dikatakan bahwasanya Rabb yang dimaksud adalah Tuhannya seluruh manusia. Berarti dengan kata lain, ayat ini berbunyi, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Dan tidak seorang pun dari seluruh manusia yang tidak akan mendatangi neraka. Itu dibenarkan di dalam Al-Quran surah An-Naziat ayat 34 jelas sekali dikatakan begini. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Fa iza ja'atit tammatul kubra, maka apabila malapetaka hari kiamat itu telah datang, yauma yatazakkarul insanu ma sa'a, yaitu pada masa hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya ketika hidup di dunia. Wa bursatil jahimu liman yara, dan neraka, dengarkan, dan neraka akan diperlihatkan dengan jelas kepada setiap manusia yang memiliki mata untuk melihat. Orang Kristen punya mata untuk melihat, maka termasuk orang Kristen. Waburrisatil jahimu liman yara, maka neraka itu akan diperlihatkan dengan jelas kepada semua manusia. Fa amma man tagha, maka adapun orang yang melampaui batas, wa atharal hayatad dunya, dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, fa innal jahima hiyal ma'wa,
maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahal nafsa 'anil hawa, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Oke. Nah, boleh saya itu lanjut? Silakan Anda baca Markus 9 nomor 49 dulu. Enggak, sebentar Juma. Sebentar. Saya satu Iya. ayat lagi aja, satu ayat lagi aja. Tapi saya tidak menemukan Anda tertawa. Nah, tadi saya mute aja Juma. Saya ketawa dan mati aja. Jadi begini, Juma, sebentar. Tadi di Maryam 71 sudah dikatakan Iya. bahwa 100% umat Islam akan mendatangi neraka. Nah, pertanyaan Semua saya, manusia akan mendatangi neraka. sebentar Juma, sebentar. Yes. Adakah Pertanyaan jaminan dari Nabi Muhammad yang mengatakan bahwa aku akan menyelamatkan kalian dari neraka? Oh, ada banyak. Nabi Muhammad Coba sallallahu sebutkan satu alaihi aja. wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, "Jaminlah aku 6 perkara, maka aku jamin engkau surga." Itu satu. Kemudian di Al-Qur'an surah Al-Jumu'ah dikatakan di sana, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke atas muka bumi ini wa yuzakkihim, untuk mensucikan manusia, mensucikan dari dosa-dosa. Nah, orang yang disucikan dari dosa-dosa itu pasti tempatnya adalah surga. Kemudian Al-Qur'an surah Ali Imran Al-Maidah 31 ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Barang siapa di antara manusia yang ingin dicintai oleh Allah, ingin dosa-dosanya dihapuskan oleh Allah, maka hendaklah dia mengikuti baginda Rasul Muhammad SAW. Fattabi'uni, hendaklah kalian ikut kepadaku, Nabi Muhammad. Kemudian di dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minun, kad aflahal mu'minun, beruntunglah orang-orang yang beriman, alladzina hum fi shalatihim khashi'un, yaitu mereka yang khusyuk di dalam salatnya. Di ayat 10-nya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian mereka yang salat, ulaika humul warithun, adalah mereka orang-orang yang mewarisi, alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun, yaitu orang-orang yang mewarisi surga firdaus, mereka kekal di dalamnya. Orang-orang yang salat adalah mereka yang kemudian mewarisi surga firdaus. Ada lagi, ada di dalam Al-Qur'an surah Fussilat dikatakan kemudian di ayat 30-nya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kemudian apa yang dikatakan oleh Allah di sana. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Barang siapa yang berkata Tuhanku adalah Allah, maka janganlah bersedih hati dan bergembiralah kalian karena memperoleh surga yang dijanjikan kepadamu. Barang siapa, innal ladzina qalu rabbuna Allah, barang siapa yang berkata Allah adalah Tuhanku, maka dia akan memperoleh kegembiraan karena mendapatkan surga yang dijanjikan oleh Allah kepadanya. Al-Qur'an surah Fussilat ayat 30. Seperti itu, saudara. Kemudian satu lagi, ini yang pamungkas ini, Al-Qur'an surah At-Taghabun, At-Taghabun itu di ayat 9. Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan, pada hari kiamat nanti setelah orang dibangkitkan di padang mahsyar, apa kata Allah? Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i, dzalika yaumut taghabun, wa may yu'min billah wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada, dzalikal fawzul azim. Ingatlah pada hari ketika manusia seluruhnya dikumpulkan di padang mahsyar untuk dihakimi. Itulah hari di mana dosa-dosa manusia akan diungkapkan, dan barang siapa beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan, mengerjakan amalan saleh, pasti Allah akan menghapus dosa-dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang agung. Saya ulang. Kata Allah dalam Al-Quran, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun wa may yu'min billah
wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar. Pada hari kebangkitan, orang semua dibangkitkan oleh Allah untuk dihisab, dibangkitkan untuk dihisab, untuk diberikan kemudian pertanggungjawaban atas pekerjaan mereka ketika di bumi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beramal soleh, misalnya Dinda Faruk meninggal dalam keadaan muslim. Sabar dulu, dia mati punya dosa. Tetapi ketika dia hidup, dia Islam. Ketika dia hidup kemudian dia beramal soleh, apa kata Allah? Dosa-dosanya akan aku hapuskan dan aku akan masukkan mereka ke dalam surga, mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang agung. Itu indahnya Islam. Jaminannya sangat luar biasa. Sedangkan Yesus berkata di dalam Matius 7, 22, 23, barang siapa yang memanggil aku Tuhan, barang siapa bernubuat pakai namaku, barang siapa mengusir setan pakai namaku, barang siapa bermujizat pakai namaku, maka aku akan mengusirnya dan aku akan berkata kepada mereka, enyahlah daripada aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan berdasarkan Matius 13 nomor 50 akan dilemparkan ke dalam api neraka jahanam. Oke. Udah jadi tertawa, Bang? Bro Juma, jadi begini. Dari sekian penjelasan kamu tentang jaminan kepada Islam akan masuk surga, dengan jaminan yang diberikan oleh Nabi Muhammad. Pertanyaan saya, apakah Nabi Muhammad sudah mengetahui apa yang terjadi kepada dirinya sendiri di akhir zaman? Melalui Al-Quran kan tadi sudah jelas. Sudah jelas. Pertanyaan saya Juma. Iya, pasti mengetahui, Bang. Pasti dia mengetahui. Apakah Nabi Muhammad sudah mengetahui apa yang terjadi kepadanya di akhir zaman nanti, di neraka nanti? Kok di neraka pula? Nabi Muhammad sallallahu alaihi di akhir zaman. Nabi Muhammad di akhir zaman aja udah. Yes, sabar. Nabi Muhammad sudah pasti mengetahui. Karena kenapa? Nabi Muhammad sudah pasti ya? Yes, kan tadi saya bacakan. Sudah pasti. Tadi saya kunci jawaban kamu. Sudah pasti. Boleh. Oke, lanjut narasi. Iya. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui Al-Quran, mengetahui janji Allah. Siapa yang beriman, siapa yang beramal soleh, siapa yang khusyuk dalam sholat, diberi kemudian jaminan surga Firdaus sebagai warisan. Sebagai warisan. Berarti Nabi Muhammad tahu. Nah, kemudian baginda Rasul sabar. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kemudian kemuliaan kepada beliau bahwa beliau kemudian itu memiliki telaga surga yang Allah kemudian janjikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu tahu, makanya di dalam Al-Quran diterangkan dalam surah Ali Imran ayat 69, wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang yang mati di jalan Allah itu mati, sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rezeki. Seperti itu, Bang. Silakan. Ada lagi? Tadi Juma mengatakan baginda Rasulullah SAW sudah mengetahui tentang nasibnya di akhir zaman dan sudah pasti mengetahui, iya kan? Yes. Oke. Tolong Juma buka di surah Al-Ahqaf ayat 9. Tolong bacakan. Oke, Bang. Apa yang Anda ingin sampaikan di sana? Tolong bacakan. Baik. Atau saya bacakan? Boleh, silakan. Kamu aja yang baca. Ya. Bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ma kuntu bid'an minar rusul wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum
In attabi'u illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nathirum mubin. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, aku bukanlah rasul pertama di antara rasul-rasul, dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku hanyalah pemberi peringatan dan penjelasan. Apa? Gimana itu, Bang? Saya perjelas ya, Juma ya. Ya, silakan. Nah. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, yes, aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul yang diutus untuk menjelaskan wahyu Allah kepada umat manusia. Yes. Ya kan? Ya, terus? Aku tidak tahu apa yang akan diperbuat Allah kepadaku dan kepadamu. Ya. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan. Jadi di ayat ini ditegaskan, Juma, Nabi Muhammad pun belum tahu atau tidak tahu apa yang akan dilakukan Allah kepadanya di akhir zaman nanti. Oke, silakan. Oke, saya jawab. Oke ya. Tadi kan Juma bilang Muhammad sudah mengetahui nasibnya di akhir zaman. Sementara di Al-Ahqaf ayat 9 dikatakan Muhammad belum mengetahui apa yang akan Allah lakukan kepadanya. Oke, lanjut. Oke, ada lagi? Iya. Jadi begini. Narasi saya di sini, saya ambil kesimpulan Muhammad menjamin kepada umat muslim sebuah surga Firdaus. Sementara Muhammad sendiri belum tahu tentang nasibnya di akhir zaman nanti melalui ayat Al-Ahqaf ayat 9 ini. Oke, baik. Boleh saya menjelaskan? Boleh ya? Silakan. Oke. Jadi ini adalah sesuatu yang benar. Kul ma kuntu bid'an minar rusul wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum. Aku bukanlah rasul yang pertama di antara rasul-rasul. Aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Aku tidak tahu. Memang Nabi Muhammad tidak tahu. Karena yang masalah gaib itu hanya Allah yang tahu. Tetapi terkait dengan surga nerakanya ini tidak dibahas di sini. Nabi Muhammad tidak tahu nanti saya seperti apa di surga. Beliau tidak tahu. Begitu juga umatnya. Karena Al-Quran mengatakan dalam surah As-Sajdah ayat 17, "Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrah a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Maka tidak seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Nabi Muhammad tidak mengerti kemudian karena dia adalah manusia yang diberi kemudian anugerah kenabian. Kalau sampai dia tahu, disembah nanti sama orang-orang tanpa kepala. Nabi Muhammad menjelaskan itu. Bukan berarti itu membahas neraka atau surga, enggak. Karena kenapa? Surganya Nabi Muhammad itu sudah dijamin oleh Allah. Sama seperti di dalam kitab saudara 1 Yohanes 3 nomor 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Tuhan, tetapi belum nyata, belum terbukti, belum jelas apa keadaan kita nanti. Itu sama, Bang. Tidak ada yang tahu seperti apa nanti. Tetapi tentang orang itu ke surga, tentang orang itu ke neraka, itu sudah jelas. Yang ke neraka adalah orang-orang kafir, yang ke surga adalah orang-orang muslim. Itu jelas itu. Tapi dikatakan apa nanti yang dilakukan Allah kepada aku, itu tidak jelas, tidak ada yang mengerti. Karena Allah tidak pernah menyampaikan seperti ini loh nanti kalian, seperti ini loh nanti kalian. Dan lagi pula Anda harus melihat kemudian asbabul nusul dari ayat itu. Apa sebab musabab kemudian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata demikian. Itu yang perlu Anda pahami. Jadi ketika Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan bahwa dia bukanlah yang pertama di antara rasul, seperti yang telah disebutkan kemudian di dalam kata bid, yang artinya sesuatu yang baru atau barang yang baru pertama kali adanya,
jika kaum musyrik mengingkari kerasulan Nabi Muhammad, padahal sebelumnya telah banyak rasul Allah sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa, maka Nabi Muhammad siap kemudian diingkari, atau pengingkaran daripada orang-orang kafir pada masa itu serupa dengan apa yang terjadi terhadap nabi-nabi sebelumnya. Ya, itu seperti itu kamu kawan. barusan berdasarkan tafsir tahlili, ya kan? Betul apa salah? Ya jelas dong, Al-Quran itu harus ditafsirkan dengan ilmu tafsir, bukan dengan seenak perut seperti Anda. Jelas Jadi, itu. Karena sabar. kesimpulan saya Juma begini, Juma. Kesimpulan saya tuh? begini. Iya. Di Maryam 71. Nah tadi sudah kujelaskan itu bang. Umat Islam Itu sama. Itu sama. Yang kedua, padahal sudah kujelaskan. Nabi Muhammad menjanjikan surga-surga kepada umatnya. Dan di poin terakhir, Nabi Muhammad pun tidak mengetahui tentang nasibnya di akhir zaman nanti bagaimana. Oh. Bagaimana konsep tentang surga seperti ini, Juma? Oh. Al-Quran sudah menjelaskan, sesungguhnya aku telah memberimu wahai Nabi Muhammad nikmat yang banyak. Apa itu? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi kemudian telaga berupa surga, yaitu telaga Al-Kautsar. Itu kata Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah Muhammad mengatakan bahwasanya Al-Kautsar adalah sebuah sungai di dalam surga yang kedua tepinya dari emas, airnya mengalir di atas mutiara, warnanya lebih putih daripada susu dan rasanya lebih manis daripada madu, dan itu adalah telaga yang Allah berikan kepadaku. Nabi Muhammad sudah dikatakan begitu. Beliau Nabi Muhammad memiliki telaga di surga. Rasulullah ditanya kemudian oleh Abu Dzar, wahai Rasulullah, bagaimana dengan bejana yang ada di Al-Haud, telaga Al-Kautsar? Nabi Muhammad kemudian menjelaskan, demi jiwaku, demi jiwa Nabi Muhammad yang berada di tangan Allah, wadah untuk minum, bla bla bla, dan seterusnya. Diterangkan kemudian tentang telaga Kautsar yang adalah merupakan surga yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran sudah Al-Kautsar itu sangat jelas dikatakan, Inna a'tayna kal kautsar, sesungguhnya aku telah memberimu wahai Nabi Muhammad nikmat yang banyak berupa telaga Kautsar. Jelas itu. Jadi tidak ada keraguan bagi kami tentang tentang surga itu bang. Nah sedangkan surah Maryam itu, sekali lagi saya katakan, jangan memperbodoh diri. Saya sudah menjelaskan yang diterangkan kemudian surah Maryam itu seluruh manusia, termasuk Kristen, termasuk ateis, termasuk Hindu, semuanya manusia. Karena yang berkata di situ adalah Rabbus samawati wal ard, Tuhan pencipta langit dan bumi. Oke, selesai kita di situ. Sedangkan di dalam pengajaran kami umat Islam terkait dengan surga, jaminan surganya itu sangat-sangat jelas. Orang yang berdosa pun ketika kemudian mati dalam keadaan Islam akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Tadi Al-Quran surah At-Taghabun ayat 9 saya sudah bacakan, tapi Anda mungkin sengaja untuk tidak memperhatikan itu. Nah, kalau kemudian yang menyembah makhluk di Pulau Patmos, ada nggak jaminan masuk surga? Bang, Yohanes 3 ayat 16. Itu ucapan Yesus, itu ucapan Tuhan untuk Bani Israel. Yang saya tanya, penyembah makhluk yang mengaku bintang timur gilang gemilang, ada nggak jaminannya? Kamu kan sudah tahu. Jangan lemah bang, jangan lemah. Ayat 16 isinya apa? Saudara, Yohanes 3 nomor 16 itu, di situ dikatakan barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Yang tidak percaya mati dalam dosanya. Sekarang saya tanya, apakah Anda percaya ketika Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel? Apakah Anda percaya? Saya percaya. Anda domba atau bukan? Tahu nggak kategori domba ini, apa artinya domba ini? Tahu. Tahu. Yeremia 52 nomor 17. Yang disebut domba itu adalah Bani Yakub. Nah, domba ini Juma. Anda Bani Yakub? Domba ini adalah lambang kekayaan. Kalau Anda orang Bani Yakub? Israel dia berkurban, oke, berarti kamu melarikan ke Loh, Anda yang bertanya, saya jawab. 12.000
suku Israel ya kan? Enggak Bang. Anda percaya tidak ketika Yesus berkata kemudian aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel? Anda percaya? Percaya. Nah, berarti Anda harus mengakui bahwa Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Nah, Anda bukan Bani Israel, berarti Yesus diutus bukan untuk Anda. Gimana dong? Oke, ini ada ayatnya Juma. Ya, silakan. Oke, sebentar. Karena yang disebut domba itu hanya Bani Yakub. Nah, Anda bukan domba. Kalau dia berkumis aja namanya kucing. Kalau dia berjenggot aja namanya kambing. Kalau dia tidak berkumis dan tidak berjenggot namanya asu, kan gitu. Oke, boleh saya jawab? Ya, silakan. Silakan Anda tunjukkan jaminannya. Mungkin pertanyaan kamu mungkin begini Juma. Mungkin pertanyaan kamu begini. Iya. Yesus Silakan, hanya diutus kepada Bani Israel. Domba Israel yang hilang. Yes, iya. Ya kan? Anda percaya itu kan? Ini umat Kristen ini dari mana gitu kan? Dari Romawi. Dari mana lagi? Nah, itulah kamu salah tafsir Juma. Kok salah tafsir pula? Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Juma. Kau buka apa? Matius 28 ayat 18 sampai 20. Nah, itu bukan Yesus. Itulah makhluknya. Loh. Kamu baca loh. Loh. Oke. Matius 28 ayat 18. Di sini Yesus berkata, saya bacakan ya. Kepadaku telah diberi kuasa. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah bangsa semua muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bahaya ini, bahaya. Oke, sekarang saya tanya. Dari sinilah umat Kristen itu berasal. Bagus. Tepuk tangan semuanya di bawah, tepuk tangan. Dari sinilah Kristen itu berasal. Oke, bagus. Sekarang mari kita buktikan. Bukan Kristus. Dari sinilah umat Kristen itu berasal. Yes, sekali lagi saya katakan, saya mengatakan yes dan itu betul. Nah, sekarang mari kita teliti. Kepadaku telah diberi kuasa, baik di langit maupun di bumi. Ada tidak makhluk selain Yesus yang pernah mengucapkan perkataan itu? Ada enggak? Yang mengaku kepadanya telah diberi kuasa, ada enggak? Ada enggak, Bang? Setahu saya dalam wujud manusia nggak ada. Yang datang kepada Yesus, kepadaku telah diberi kuasa, itu siapa? Pencobaan di padang gurun? Yes, itu siapa yang mencoba Yesus dan mengatakan kepadaku telah diberi kuasa? Siapa itu, Bang? Sebentar, ini kita kunci dulu ayatnya. Iya, kepadaku telah diberi segala kuasa di surga dan di bumi. Di bumi. Ya, nah, itu siapa? Kunci. Siapa itu, Bang? Di surga dan di bumi. Iya, itu siapa, Bang? Ya. Itu siapa? Di sini Yesus berkata. Iya, sebelum orang yang keluar dari kubur itu berkata demikian, ada orang yang lebih dulu berkata, ada makhluk yang lebih dulu berkata. Bukan orang. Bukan orang. Lalu? Itu adalah iblis di padang gurun. Nah, jadi kita buka dalilnya cuma. Kita buka dalilnya supaya kamu nggak framing. Iya, silakan. Ya, silakan. Oke. Ini tertulis di Matius 4 ayat 1 sampai 11. Yes. Oke. Terus? Sebentar. Oke.
Di sini dikatakan di ayat 8, iblis berkata, dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Kunci jawabannya ya Juma ya. Yes. Semua kerajaan dunia dan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua ini akan kuberi kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Nah, iblis di sini berkata hanya dunialah yang diserahkan kepadanya. Tidak ikut surga Juma. Tidak ikut surga. Ada lagi? Jadi berbeda nggak? Berbeda nggak si iblis dengan si Yesus? Kalau Anda mengatakan, kamu mau framing kemana? Sampai dulu. Kalau Anda mengatakan bahwa Yesus juga yang berkuasa di surga, di dalam kitab saudara dikatakan kemudian, ini pengakuannya dalam Korintus 15 nomor 28. Dikatakan bahwasanya Yesus nanti kemudian di surga itu tidak memiliki kuasa. Di dalam 1 Korintus 15 nomor 28. Tetapi segala sesuatu telah ditaklukkan. Segala sesuatu telah ditaklukkan. Sebentar. Yang pertama Korintus berapa kamu bilang? 1 Korintus 15 nomor 28. Oke, kita buka ya biar kita enggak. Yes. 1 Korintus 15 28. Ayat 28. Coba Anda baca. Anda lah yang baca. Konteksnya di sini tentang kebangkitan kita. Ya, silakan Anda baca. Silakan Anda baca. Ayat 18-nya berbunyi, demikianlah binasa. Kok jadi kayak gitu Bang diskusinya Bang? Sebentar nomor 28. Ini konteksnya tentang kamu harus baca. Kamu jangan kayak gitu caranya. Kebangkitan gitu. kita. Sebentar. Kebangkitan kita ya kan? Di sini dia dikatakan dari ayat 16 kita baca. Baca aja sekalian satu kitab. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus, maka kita adalah orang-orang paling malang dari segala manusia. Yang Anda ingin jual apa? Di ayat ini Juma, ya. 1 Korintus 15:28 Bang. Alamak. 1 Korintus 15 ayat 28. Ya. Nah, konteksnya kan tentang kebangkitan kita, ya kan? Nah, langsung di poinnya, Bang. Ayat 26. Musuh 28. Yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebentar. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia, dan yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jika tidak demikian, ya, ditaklukkan siapa? Yesus ditaklukkan. Sebentar. Jika tidak demikian, apakah faedahnya perbuatan orang-orang yang dibaptis bagi orang mati? Kalau orang mati sama sekali tidak dibangkitkan, mengapa mereka mau dibaptis bagi orang-orang yang telah meninggal? Nah, di sini Yesus yang ditaklukkan adalah kemanusiaannya. Jedar. Gitu loh, teman. Jedar. Bukan keilahiannya. Jedar.
jedar. Nah, jadi yang berkuasa kemudian di surga siapa? Yang berkuasa di surga siapa? Karena gitu cuma. Yang berkuasa di surga siapa? Yang berkuasa di surga adalah dan di bumi adalah di surga siapa? YHWH. Tepuk tangan. Allah YHWH. Betul sekali. Apakah kemudian YHWH itu pernah bergelar Yesus Kristus? Yesus Kristus itu dinamakan setelah firman menjadi manusia. Gitu loh, ada nggak penyesat kemudian yang bergelar Yesus Kristus? Jedar. Seperti ada nggak penyesat? Saudara, tunggu dulu. Anda tadi membawa narasi Matius 28 nomor 18. Kepadaku telah diberi kuasa. Yang diberi kuasa di surga katanya. Padahal Yesus tidak ada kuasa di surga. Kalau Anda melihat kemudian data yang Anda bacakan tadi, Yesus tidak berkuasa di surga, yang berkuasa YHWH. Bahkan Anda menjelaskan itu. Nah sekarang ia mengaku berkuasa di surga dan mengaku berkuasa di bumi, itu siapa? Iblis. Sekarang mari kita buktikan bahwa yang Anda ikuti adalah iblis. Sebentar. Di data sabar dulu Bang. Apakah daging hidup? Sabar dulu saudaraku, sabar. Saya belum selesai. Apakah daging hidup di surga? Iya dong, daging hidup di surga, jelas itu. Jelas itu Bang. Sekarang begini. Cuma daging tidak hidup di surga. Kata siapa Bang? Bagaimana caranya makan minum bersama dengan Abraham kalau tidak ada daging? Anda mau memegang gelas itu kayak mana ceritanya? Anda mau menari di hadapan Tuhan, bagaimana Anda menari tidak ada kaki? Jangan ngadi-ngadi. Kitab akan membuat Anda menderita ketika Anda melebar kemana-mana. Sabar dulu, saya selesaikan dulu. Saya selesaikan dulu Bang. Saya akan jelaskan surga Kristen itu, aduh, jangan dijelaskan di sini. Kasihan nanti yang lain. Karena kalau saya upas surga Kristen itu bahaya. Kita selesaikan ini dulu. Matius 28 nomor 18. Kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Dan aku kemudian memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Yesus ketika pengajaran Bang, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu Yesus yang asli tuh. Kisah para Rasul 2 nomor 22, Yesus bisa membangkitkan orang mati, ini dan itu dikarenakan Allah yang melakukan melalui perantaraan Yesus, bukan Yesus. Kok tiba-tiba dia datang, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Ini siapa ini? Ketika kemudian Yesus hendak dibunuh sekalipun, Yesus berdoa bersungguh-sungguh. Dia kemudian ketakutan, dia kemudian marah kepada muridnya ketika muridnya tidak berjaga-jaga ketika ia berdoa. Dia lari ke Efraim ketika kemudian orang Yahudi berniat untuk membunuhnya. Berdoa semalam-malaman. Di dalam Ibrani 5 nomor 7, sebagai manusia dia mempersembahkan doa yang bersungguh-sungguh. Dan atas kesalehannya doanya dikabulkan. Jangan Anda membolak-balikkan kemudian seakan-akan yang datang di Pulau Patmos itu, yang keluar dari kubur itu adalah Yesus. Itu bukan Yesus. Ketika dia berkatakan, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Yesus mengatakan penguasa bumi ini adalah iblis. Waspadalah kepada penguasa yang ada di bumi ini, yaitu iblis. Iblisnya boleh nggak dia mengaku sebagai Yesus Kristus? Boleh. Dan Yesus memberikan legitimasi itu, bahwa penyesat itu akan datang dengan memakai nama Yesus Kristus. Mari kita buktikan nih. Mari kita buktikan. Dari data yang saudara sebutkan tadi, Matius 28 nomor 19, apa katanya? Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Bertentangan dengan Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Tadi Anda katakan Anda percaya. Kenapa sekarang Anda berubah? Seakan-akan Yesus itu plan-plan. Nah, ketika kemudian pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Data nomor 20-nya coba Anda deteksi. Ini kuncinya di sini. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Kalau itu adalah Yesus, di mana Yesus mengajarkan orang untuk menjadi Kristen? Kalau itu adalah Yesus anak Maria, di mana Yesus pernah mengajarkan makan babi? Kalau itu adalah Yesus anak Maria, di mana Yesus pernah memerintahkan kemudian menyembah kepada dirinya? Kalau itu adalah Yesus anak Maria, di mana dia pernah memerintahkan untuk ibadah minggu? Di mana dia perintahkan untuk ke gereja? Di mana dia pernah perintahkan untuk tidak bersunat?
Sesungguhnya itu bukanlah Yesus Kristus. Dudukan perintah Yesus di dalam Yohanes 17:8. Segala firman yang kau berikan kepadaku, segala perintah, segala ketetapan yang kau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka hanya mendudukkan aku sebagai utusan, sebagai rasul, utusan Allah, Rasulullah. Itu segala perintah yang Yesus sampaikan kepada Bani Israel. Sedangkan perintah-perintah ke gereja menyembah Yesus, tidak bersunat, bla 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 bla, itu bukanlah perintah Yesus anak Maria. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Mana orang banyak yang disesatkan oleh Yesus Kristus palsu ini? Namanya adalah Kristen. Kalau bukan Bang Suma, bukan. Oke, kalau bukan, tolong tunjukkan komunitas yang banyak yang disesatkan oleh Yesus Kristus itu mana? Islam bukan, Hindu bukan, Buddha bukan, ateis bukan. Satu-satunya kandidat tunggal yaitu Kristen. Anda memang pengikut Yesus? Yes. Anda memang pengikut Kristus? Yes. Tetapi Yesus Kristus yang Anda ikuti adalah penyesat yang dinubuatkan oleh Yesus. Yesus berkata dalam Yohanes 10:27, aku mengenal muridku, muridku mendengarkan aku, dan muridku mengikuti aku. Ketika aku kemudian sujud, muridku sujud. Ketika aku kemudian sunat, muridku sunat. Ketika aku bertauhid menyembah hanya kepada ilah Abraham, ilah Isa, ilah Yakub, maka pengikutku pun hanya menyembah kepada ilah Abraham, ilah Isa, Di mana dan Yakub. Yesus berkata seperti itu? Yang mana? Ketika aku sunat, pengikutku pun sunat. Yohanes Mana 10. kata Yesus seperti itu? Yohanes 10 nomor 27. Yohanes 14 nomor 12. Jika engkau mengasihi aku, engkau juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Silakan Anda baca. Pekerjaan, Yes. bukan tradisi. Sunat itu tradisi. Bukankah pekerjaan itu adalah olahan tubuh, jasad? Loh, Yesus mempekerjakan tubuhnya. Coba Anda lihat. Saudara, kita bisa sunat sendiri? Saudara, Yohanes 4 nomor 34. Apa kata Yesus? Makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Nah, berarti pekerjaan Yesus apa? Pekerjaan Yesus bukan sunat. Saudara, pekerjaan Yesus ketika Dia datang di tengah-tengah Bani Israel, pekerjaannya itu sebagai Kristen atau sebagai Yahudi? Nah, sebentar. Kamu tadi Jawab sudah aja menjelaskan bahwa Yesus, sebentar. Jawab aja dulu, Bang. Makananku bahwa Yesus adalah melakukan diutus kehendak kepada Dia. domba-domba Israel yang hilang. Yes, betul. Dan cuma tidak boleh mengingkari bahwa Yesus itu lahir sebagai keturunan Yahudi. Ya memang betul. Benar. Dia keturunan, betul. Dia dari keturunan Yehuda, betul. Tradisi sunat itu adalah tradisi perjanjian antara Allah dengan Abraham dan keturunannya Ishak dan Yakub, dan juga budak-budak yang dibelinya. Di dalam kitab Jadi saudara. sunat itu tradisi Yahudi cuma. Saudara, di dalam kitab saudara 1 Yohanes 2 nomor 6, barang siapa yang mengatakan bahwa dia hidup di dalam Yesus, maka dia wajib hidup sebagaimana Yesus hidup. Ketika Yesus hidup, apakah dia hidup sebagai Kristen atau dia hidup sebagai Yahudi? Jawab dulu. Bang. Lanjut aja. Enggak, saya bertanya. Barang siapa yang mengatakan bahwa dia ada di dalam Yesus, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Di situ sebenarnya, silakan. Apakah Yesus hidup Itu ala Kristen? tertulis di Yohanes berapa kamu bilang? 1 Yohanes 2. 1 Yohanes 2 nomor 6. Silakan Bang, silakan. 1 Yohanes 2 nomor 6. Barang siapa yang mengatakan bahwa dirinya ada di dalam Yesus, dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Hidup Yesus adalah hidup ala Yahudi atau ala Kristen? Sebentar, saya bacakan. Silakan. Di sini konteksnya adalah Kristus pengantara kita, ya kan? Oke. Loncat lagi. Bukan loncat.
Tidak, sekarang Anda Kita hidup, pahami Yesus itu konteks hidup ayat yang ala kamu baca Kristen. ini apa? Saudara, Nah, Yesus itu hidup kita ala baca dari Kristen. ayat 5. Baca Sebentar, dari Juma. kitab Kejadian sekalian, Bang. Nah, tetapi barang siapa menaruh firman-Nya di dalam orang itu, sungguh sudah sempurna kasih Allah, dengan itulah ia ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Artinya, umat Kristen itu sudah hidup di dalam Kristus. Nah, Ayat 6-nya. terus, Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Nah, pertanyaannya, Yesus hidup itu ala Kristen atau ala Yahudi? Yesus semasa hidupnya adalah orang Yahudi. Nah, kita ambil konteks kehidupannya, Juma. Konteks kehidupannya. Allahu Akbar. Konteks kehidupan Yesus adalah Adalah dia harus mengikuti